Di dalam pembahasan Ihya yang tadi kita baca, ada satu keterangan dari Imam Ghazali yang insya Allah bisa menjadikan obat untuk kita semuanya. Bagaimana sikap kita ketika kita dicaci sama orang. Beliau mengatakan, kalau mau diringkas sebenarnya, orang yang mencaci kita itu satu di antara tiga keadaan. Dia mencaci kita dengan satu hal yang memang benar aib itu ada sama kita, dan niatnya itu baik, nasihatin kita. Yang kedua, ada orang yang mencaci kita, memang benar aib itu ada sama kita, tapi niatnya dia itu buruk, memang pengen untuk sombong sama kita, pengen menjatuhkan kita. Yang ketiga, dia itu mencaci kita tapi dengan kebohongan, aib itu nggak ada pada diri kita. Itu satu di antara tiga ini pasti. Kalau seandainya orang yang mencaci kita itu memang benar aibnya itu ada sama kita dan tujuannya dia itu baik, maka sebaiknya kita nggak usah balas mencaci, nggak usah marah. Kenapa? Karena justru kita harusnya terima kasih. Kenapa? Dia ini udah baik sama kita, dia ngasih tahu kepada kita kekurangan kita. Justru sebaiknya kita ini malah bangga, malah bahagia. Kenapa? Masih ada ya orang yang mengingatkan saya atas kesalahan yang ada pada diri saya. Harusnya malah senang. Itu kalau orang itu jujur dan niatnya itu adalah berbuat baik. Kemudian yang kedua, gimana kalau memang benar aibnya ada sama kita, tapi tujuannya dia tuh ini memang pengen menghina, pengen merendahkan kita, pengen sombong sama kita dan lain sebagainya. Ya kita juga harusnya nyantai aja. Kenapa sih? Kita dapat manfaat kok. Dapat manfaat. Bayangkan ada satu penyakit kotoran dalam diri kita, kita nggak ngerti. Terus dikasih tahu, kan kita harusnya terima kasih sama dia. Bahkan sampai Imam Ghazali diibaratkan begini ya. Kita mau ketemu sama satu orang raja. Ternyata kita itu bawa kotoran. Dan kotoran itu mungkin misalkan sesuatu hal yang menjijikkan, baunya nggak enak, atau mungkin netes-netes dan lain sebagainya. Ini kalau sampai kita jadi ngadep raja bawa kotoran itu, hukumannya hukuman mati itu. Tapi kita nggak sadar kita bawa kotoran itu. Ketika kita mau jalan nemuin raja, kita bawa kotoran itu, ada orang datang ingatkan kita, hati-hati loh, kamu bawa kotoran loh, badan kamu tuh baunya nggak enak. Itu kamu ngantongi sesuatu yang netes-netes tuh kotoran tuh, najis itu. Akhirnya kita baru sadar, oh iya bersih-bersih dulu nih mau ketemu raja. Kita bersih-bersih baru kita berjumpa dengan raja. Jadi kita terima kasih kan. Kita ini dibarik dari Imam Ghazali, kita ini mau jalan menuju Allah. Dan kita bawa kotoran penyakit kita banyak, aib kita banyak. Terus ada orang ingatkan kita. Kemudian kita kok marah, aneh-aneh. Harusnya kita terima kasih kepada orang yang menunjukkan aib diri kita kepada diri kita semuanya. Nah terus tapi kan dia tujuannya kan buruk, dia tujuannya yang menghina kita. Kalau memang dia tujuannya buruk, biarkan, berarti dia melukai agamanya sendiri. Kalau seandainya kita dicaci, kita dapat kebaikan dan dia mendapatkan keburukan, maka sudah cukup keburukan yang dia dapat dengan mencaci kita. Kita nggak usah sibuk-sibuk untuk mencaci dia balik, karena kita nanti juga akan sama buruknya dengan dia. Yang ketiga, ada orang bohong, dia menceritakan tentang aib kita yang nggak ada pada diri kita. Yang seperti ini gimana? Nggak usah sibuk juga kita nggak usah benci dengan caciannya dia, toh itu nggak ada. Dan kita juga nggak usah sibuk mencaci orang yang mencaci kita juga. Kenapa? Pikirkan tiga hal. Yang pertama, kalau kamu memang tidak punya aib itu, jangan-jangan kamu punya aib yang semisal itu loh ya. Bersihkan juga daripada yang semisal itu. Dan kamu syukur. Kenapa? Aibmu sama Allah nggak dibuka di depan orang yang benci kamu. Maka bersihkan dulu sebelum nanti akhirnya dibuka sama Allah nanti.
Yang kedua, kamu tuh dicaci sama orang, itu jadi kafaroh atas dosa-dosa kamu. Kamu tuh ketika dicaci sama orang, kamu kan punya dosa. Dosa kamu diambil sama dia. Pahalanya dia dihadiahkan sama kamu. Terima kasih dong harusnya. Dan yang ketiga, ini orang ini udah orang yang mencaci maki kamu ini kesian ini. Dia udah jatuh di mata Allah karena dia memfitnah orang lain. Dia berdusta sama orang lain. Setelah itu dia berbuat berbagai macam keburukan yang menjatuhkan diri sendiri. Cukup dah, nggak usah kita ikut marah, padahal Allah udah marah sama dia. Buat apa kita ikut? Udah biarkan. Bahkan kalau perlu kita doakan dia. Sian, Allahumma aslihu ya Allah, jadikan dia orang yang baik, nggak fitnah orang lain lagi. Doakan yang seperti itu aja. Kita lihat Nabi Muhammad SAW ketika berhadapan dengan sekelompok kaum yang mematahkan gigi geram Nabi, melukai wajah Nabi, membunuh paman Nabi di hari Uhud. Ketika dia melakukan semua itu, apa kata Nabi? Allahumma ighfir li qaumi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampuni kaumku, beri petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka itu nggak ngerti. Ibrahim bin Adham dipukul kepalanya sampai berdarah. Yang mukul didoakan semoga Allah ngampuni kamu. Orang-orang yang lihat bingung, loh kenapa kau didoakan bagus? Iya, saya kan sabar dapat pahala. Kalau saya dapat pahala saya masuk surga, dia jadi masuk neraka karena saya. Kesian, saya doakan biar sama-sama masuk surga semuanya. Itu keadaannya orang-orang soleh. Nah.